Woi, naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilinanto akan memberitahukan kepada kalian semuanya tentang pentingnya dan cara menghindari sikap plagiarisme dalam pembuatan karya tulis. Ada yang tahu apa itu plagiarisme? Plagiarisme itu adalah penjiplak ide atau kata-kata orang lain dan mengakuinya sebagai karya Anda. Bisa menyebabkan masalah bagi Anda maupun orang lain, berapapun usia Anda. Kasus plagiarisme pernah dialami oleh Joe Biden. Joe Biden kehilangan kesempatan menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1988 karena dituduh plagiarisme saat pidato penutupan debat calon presiden. Dia mengambil salah satu kalimat pidato Pinochet yang paling menyentuh tanpa atribusi. Selanjutnya adalah cara menghindari sikap plagiarisme. Yang pertama adalah pahami apa yang dimaksud dengan plagiarisme. Menurut KBBI, pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya orang lain dan menjadikan seolah-olah karangan sendiri. Misalnya, menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Plagiarisme juga mencakup mengunduh karya orang lain, menyewa seseorang untuk menulis sesuatu bagi Anda, dan mencoba mengambil ide orang lain. Yang kedua, kenali topik yang Anda bahas. Dengan memahami topiknya, Anda lebih sanggup menulis dalam kalimat Anda sendiri, bukan sekedar menyatakan definisi orang lain. Yang ketiga, rapalkan topik itu beberapa kali. Kuncinya adalah memahami materi dan sanggup menyatakan maknanya dalam kalimat Anda sendiri. Hindari terlalu banyak membaca materi penulis lain karena Anda cenderung menyatakan ulang kalimat sang penulis. Yang keempat, sebutkan kutipan dan sumber Anda. Anda bisa menghindari plagiarisme yang tidak sengaja dengan langsung menyertakan tanda petik saat menggunakan kutipan dan menyebutkan sumber saat mengutip atau menyertakan paragraf. Yang kelima, sertakan sumber jika Anda ragu. Untuk menghindari plagiarisme, Anda bisa melakukan dengan beberapa cara. Misalnya, sebutkan sumber di dalam paragraf. Menurut Richard Feynman, elektrodinamika kuantum bisa dijabarkan dengan rumus integral lintasan. Selanjutnya adalah letakkan tanda kutip sebelum dan sesudah frasa unik yang Anda duga dianggap salinan. Yang keenam, pahami beberapa aturan dasar hak cipta. Plagiarisme bukan sekedar praktik akademik yang buruk, tetapi juga melanggar hukum. Walau memang terjadi pelanggaran hak cipta, pahami poin-poin berikut ini. Secara sederhana, fakta tidak dilindungi hak cipta. Walaupun tidak dilindungi, kalimat yang mengekspresikan dilindungi hak cipta. Terutama kalimat itu orisinal dan unik. Anda bebas mencantumkan informasi literatur. Kemudian, fakta dan informasi tersebut gunakan kalimat sendiri. Oke, tips-tips lainnya. Gunakan layanan Google Terjemahan untuk menerjemahkan sebuah artikel ke dalam bahasa lain. Misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman, kemudian terjemahkan ulang teks hasil terjemahan itu. Kali ini ke dalam bahasa lain lagi, misalnya dalam bahasa Jerman ke bahasa Portugis. Kemudian terjemahkan ulang teks hasil terjemahan itu ke dalam bahasa Indonesia. Anda akan menjumpai teks dalam bahasa Indonesia carut-marut yang sangat sulit dipahami. Gunakan pengetahuan Anda seputar topik itu yang telah Anda peroleh sebelumnya dengan membaca dan meneliti. Kini Anda bisa memperbaiki teks dalam bahasa Indonesia yang berantakan itu dan memiliki artikel yang mengandung suara Anda atau pengertian menurut Anda. Selanjutnya, di internet ada layanan atau aplikasi yang bisa memindai karya tulis Anda untuk mendeteksi konten plagiarisme. Kalau Anda cemas, Anda bisa mempertimbangkan layanan tersebut. Selanjutnya, kalau memang harus menyalin, jangan salin semua halaman atau paragraf, tulis semuanya.
dalam kalimat Anda sendiri dan kutip bagian-bagian yang Anda salin. Kemudian sebutkan sumber Anda dari daftar pustaka menggunakan format yang benar. Selanjutnya, yang terakhir adalah kalau Anda jujur dalam penulisan makalah atau esai, kemungkinan terjadinya plagiarisme sangat tipis. Sebaiknya kalau sadar betul bahwa Anda mengingkari online, bisa-bisa Anda ketahuan kelak. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.